Ya, jadi kalau kita lihat sejarahnya ya, siapakah Umar bin Khattab ini ya? Pertama, sebagaimana Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab ini dari kabilah terhormat. Ya, saya pernah bahas pada pertemuan sebelumnya barangkali sebagai pembuka bahwa Quraisy itu kan suku besar ya. Jadi ya seperti kita lah di Indonesia ya, suku besarnya Indonesia. Nah di bawahnya kan ada kabilah-kabilah. Ya, bangsa Arab juga waktu itu juga demikian. Jadi bahkan sampai hari ini ada kabilah-kabilah, ada rasnya, dan sekarang mungkin lebih luas lagi gitu ya. Mungkin Bu Mahda mungkin bisa jelaskan nantinya. Jadi bangsa kabilah-kabilah Arab, ras-rasnya itu sampai di zaman sekarang sangat-sangat besar ya. Nah di masa waktu itu, di masa Nabi dilahirkan dan kemudian menjadi Nabi, ada 10 kabilah yang terkenal ya, 10 ras terkenal yang semuanya masih di bawah naungan Quraisy. Jadi mereka muaranya tetap ke Quraisy. Di antara adalah kabilah Bani Hashim, ini keluarganya Rasulullah. Bani Hashim ya. Ada Bani Umayyah, ini keluarganya Utsman ya, keluarganya Utsman bin Affan, Bani Umayyah. Ada lagi Bani At-Taimi, ini keluarganya Abu Bakar Siddiq. Ada Bani Zuhra, Bani Zuhra ini keluarganya Aminah ya, keluarganya Aminah, keluarganya Sa'ad bin Abi Waqqas, keluarganya Abdurrahman bin Auf, ini disebut dengan kabilah Bani Zuhra. Ada kabilah Bani Asad, ini keluarganya Khadijah. Jadi Khadijah itu dari Bani Asad. Ada kabilah Bani Makhzum, ini keluarganya Abu Jahal ya. Ada kabilah Bani Saham, ini keluarganya Amr bin As ya. Ada kabilah Bani Jumah ya. Ada juga kabilah jadi ada 10 kabilah terkenal. Nah, ada kabilah Bani Adi. Nah, Umar ini dari kabilah Bani Adi. Ya. Jadi bapaknya itu ya, orang tuanya, ayahnya dari kabilah Bani Adi. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riya bin Abdullah bin Qurt bin Raza bin Adi bin Ka'ab. Nah, jadi dia nginduknya ke Bani Adi. Ya. Ibunya ini dari kabilah Bani Makhzum. Ya, keluarganya Abu Jahal. Saya tekankan Abu Jahal itu pamannya Umar. Dari pihak ibu. Ya, jadi paman Umar dari pihak ibu. Ya, bagi bangsa Arab, paman dari pihak ayah dan paman dari pihak ibu itu beda. Ya, beda istilah. Kalau kita kan ya paman ya, atau Pak D ya, om ya. Nah kalau dalam istilah Arab, paman dari pihak ayah itu dipanggil dengan amun biasanya. Amun, hadza ami. Ya. Mungkin dari sini diambil kalimat om itu barangkali ya. Om ya, om paman ya. Tapi dari pihak ibu itu dipanggil dengan khal. Khalun atau khalah. Ya, akhwal itu paman-paman. Nah, jadi Abu Jahal ini khalu Umar, paman dari pihak ibu. Ya. Nah, Abu Lahab itu paman Rasulullah, jadi beda. Jangan ada yang suka, wah Abu Jahal pamannya Rasulullah. Enggak, mereka beda kabilah. Ya, Rasulullah dengan Abu Jahal itu beda kabilah. Rasul kabilah Bani Hashim, ya, sementara Abu Jahal kabilah Bani Makhzum. Dia adalah pamannya Umar tapi dari pihak ibu. Ini Umar ya. Kelahiran, masa kecil dan remaja Umar. Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah Rasulullah lahir. Jadi Umar ini lebih muda dari Rasulullah sekitar 13 tahun. Dan hal ini diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, Umar itu waktu itu usianya 27 tahun. 27 tahun. Jadi Nabi 40 tahun, udah. Ya, jadi 13 tahun. Dan ini juga menambahkan penjelasan kepada kita bahwa mayoritas para sahabat Nabi itu usianya lebih muda dari Rasulullah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu 10 sahabat jamin masuk surga itu seluruhnya lebih muda dari Rasulullah, anak-anak muda. Bahkan banyak di antara mereka ya, itu masuk Islam di bawah usia 20 tahun. Ya. Nah, jadi pendukung setia Rasulullah, Umar di antaranya adalah orang yang lebih muda, anak-anak muda. Makanya kalau kita bicara tentang pergerakan, perjuangan, perubahan, peradaban, berdiri peradaban, ya berharaplah pada anak-anak muda. Bukan berarti menyepelekan orang tua, enggak ya, tapi orang yang sudah tua itu pertama mereka sudah punya back mind gitu ya, cara berpikir tersendiri gitu kan, nggak bisa diarahin lagi gitu ya.
Kemudian orang tua juga mungkin tenaganya sudah berkurang gitu ya. Ide-ide juga sudah terbatas, tapi anak-anak muda masih fresh. Ya, masih fresh, masih kuat ya. Seperti sosok Ali itu ya, masih kuat jalan sendirian ya, dari Mekkah menuju ke Madinah. Itu 500 kilo di jalan sendirian. Itu kalau udah tua kayaknya berat gitu ya. Nah, baik. Tumbuh sebagaimana anak Quraisy lainnya. Tidak ada yang spesial pada diri Umar pada masa kecil dan masa remajanya ya, sama seperti anak-anak muda Quraisy yang lainnya ya. Dia termasuk satu di antara yang bisa membaca dan menulis. Ya. Jadi dan dia punya kemampuan menulis syair. Ya. Dia itu sastrawan. Maka dalam sebuah ungkapan Umar itu pernah mengatakan begini. Allimu auladakum asy-syi'r. Ajarilah anak-anak kalian itu syair, sastra. Ya, karena sastra itu kan bisa melembutkan kata, merunutkan uraian, ya, dan melembutkan hati. Demikian kira-kira ya. Jadi orang yang punya seni, jiwa seni itu ya, kalau marahnya dia marah dengan kata-kata yang indah, dengan sindiran-sindiran yang mungkin ya dengan sindiran-sindiran yang halus. Ya, makanya para politikus kita dulu ya, itu beda dengan sekarang. Para politikus kita dulu ada Insinyur Soekarno ya, Dr. Muhammad Hatta ya, ada Buya Hamka, Muhammad Nasir, Haji Agus Salim, dan ini tokoh-tokoh kita dulu. Kalau mereka debat itu asyik. Jadi nggak ada yang gebrak meja gitu, kan penuh dengan sindiran, dengan kata-kata yang berkias gitu ya. Jadi kalaupun mereka harus bawa-bawa hewan gitu kan, itu hanyalah kiasan saja. Jadi bukan menjulukin seseorang ya. Oke, baik. Fisiknya paling tinggi di antara teman-temannya dan ia kidal. Jadi Umar ini ya relatif tinggi, lebih tinggi daripada yang lainnya. Jadi kalau dia berdiri di tempat keramaian dia kelihatan lebih menonjol daripada yang lain fisiknya. Bahkan Abdullah bin Mas'ud kalau tidak salah pernah memberikan komentar, Umar itu kalau duduk di atas unta orang mengiranya berdiri. Saking tinggi besar ya. Dan ia kidal. Jadi kalau kita lihat film-film Umar itu ya, dia berperang itu menggunakan tangan kiri. Ya. Tapi hanya tangan kiri ketika perang. Jadi dia dua tangannya ini dominan gitu kan, kuat itu kiri. Tapi kalau makan, minum ya tetap harus dari tangan kanan. Ini juga pelajaran bagi kita yang punya kelebihan tangan kirinya lebih kuat, lebih dominan. Tetap ya, kita latih ya, untuk menggunakan tangan kanan ketika makan, dan untuk berstinja itu dengan tangan kiri. Walaupun dia kidal. Demikian tuntunan dalam adab-adab dan etika dalam Islam ya. Jago berbagai olahraga. Jadi Umar ini karena didukung oleh fisik yang kuat, lalu kemudian besar, dia jago gulat, ahli menunggang kuda ya, dan seni bela diri yang lainnya. Dia pintar memainkan tombak, pedang, ya, sebagaimana kebiasaan bangsa Arab pada waktu itu ya. Penyuka seni, dan di masa jahiliyah dia suka menggoda wanita dengan seni-seninya itu, dan termasuk juga di antara anak-anak muda yang suka minum minuman keras. Dan ini biasa. Artinya bukanlah aib bagi mereka pada waktu itu ketika harus mengkonsumsi minuman keras. Bahkan para sahabat Nabi yang lain juga ya, melakukan hal yang sama sebelum masuk Islam. Nah, begitu Islam datang, maka minuman keras ini mulai dibatasin awalnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas. Ya, jadi mereka bertanya kepada Rasulullah tentang minuman keras, enggak diharamin. Ya. Kata Allah, katakan kepada mereka itu ya, bahwa minuman keras itu manfaatnya lebih sedikit daripada mudarat. Ya, ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, tapi enggak diharamin. Nanti ketika mereka hijrah ya, lalu kemudian ada yang habis minum ya, kemudian sholat mabuk atau ngawur gitu ya, maka Allah berfirman, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati sholat ketika mabuk. Berarti kalau enggak sholat ya boleh gitu ya. Nah, terakhir baru tahun keempat Hijriah setelah perang Uhud ya, baru turun larangan minuman keras. Fantahu ya, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu wal ansab rijzun min amali syaitan. Dalam surah Al-Maidah dikatakan bahwa minuman keras itu rijzun min amali syaitan, termasuk amalnya syaitan. Kemudian hindarilah, baru diharamkan secara total ya. Sangat memusuhi Islam pada awalnya. Jadi ketika Rasulullah SAW mendakwahkan Islam dan kemudian pada fase kedua ya, jadi Nabi awalnya mendakwakan Islam itu ya secara
sirriyatan, ya, jadi diam-diam, ya, tidak dipublikasi secara umum, ya. Jadi dari rumah ke rumah, ya, dari teman ke teman gitu ya. Tapi akhirnya bocor juga. Nah, pada saat itulah kemudian mereka, ya, yang ketahuan Islamnya, ketahuan masuk Islam, mulai mendapatkan tentangan dan siksaan. Dan Umar menganggap bahwa Rasulullah SAW itu bukanlah orang yang jahat, akhlaknya mulia. Nah, cuman yang dia tidak senang pada awalnya itu adalah dianggap ajaran Rasulullah ini berlawanan dengan tradisi nenek moyang mereka. Dan karenanya, ya, bisa jadi menyebabkan benturan-benturan antar elemen masyarakat. Jadi menganggap bahwa agama Rasulullah ini memecah belah umat, ya, memisahkan anak dengan bapaknya, ya, membuat seorang anak diusir oleh orang tuanya atau sebaliknya gitu kan. Nah, jadi karenanya dia sangat atau termasuk orang yang sangat memusuhi Islam pada awalnya. Dia menyiksa, ya, keluarganya yang ketahuan masuk Islam, ya, sampai bosan gitu kan. Sebelum kemudian nanti ada yang menyelamatkan dan seterusnya. Dan disinilah hidayah itu, jamaahullah. Disitulah hidayah itu. Jadi sampai pada titik akhir, ya, Umar bin Khattab ini memutuskan gitu kan bahwa ini masalah Muhammad ini SAW kalau dibiarkan bahaya. Ya, dia bisa mengobrak-abrik tatanan masyarakat, demikian kira-kira katanya. Dia bisa merusak kehidupan, ketenangan masyarakat. Ya, dan ujungnya dari masalah ini, ya, atau penyebab utama masalah ini ya Rasulullah Muhammad SAW. Maka dia putuskan untuk membunuh Rasulullah. Maka ringkasnya dikisahkan dia suatu saat sudah nekat dengan tekad yang bulat, ya, nekat dan tekad yang bulat, ya, dia mencari Rasulullah, ingin membunuh beliau. Qadar Allah, hari itu, ya, Allah mempertemukannya dengan seorang dari kabilahnya, namanya Nu'aim bin Abdullah. Dia melihat Umar keluar siang bolong dengan pedangnya yang siap gitu ya, mutawahishan bisayf, siap dengan pedangnya. Kata Nu'aim ini, ya Umar, ya, mau kemana Anda? Ya, kenapa keluar seperti ini dalam raut wajah yang marah? Dan kita tahu bahwa Umar itu emosi dalam dirinya, ya, itu nampak pada raut wajahnya. Kata Abu Bakar Siddiq memberikan komentar tentang Umar ini, zahiruhu ka batinihi. Jadi ada orang seperti itu, ya. Jadi ada orang yang tidak bisa menahan apa yang ada dalam hatinya kelihatan dari wajahnya. Tapi sebaliknya ada orang yang bisa ketawa padahal dalam hatinya dia menangis. Ya, ini ada yang seperti ini. Umar nggak bisa. Umar itu, ya, yang kelihatan, yang ada dalam nuraninya, yang ada dalam hatinya itu yang kemudian keluar lewat lisan dan wajahnya. Kata Nu'aim ini, mau kemana Anda Umar? Ya, bawa pedang dan dengan wajah yang marah. Kata Umar, ya saya memutuskan, ya, mencari Muhammad dan saya ingin membunuhnya. Kata Nu'aim, sadarlah ya Umar. Bukankah kita sudah sepakat agar masing-masing mengurus keluarganya? Muhammad biarkan serahkan kepada keluarganya Bani Hashim. Anda urusin, ya, keluarga kita Bani Adi. Ya. Yang lain urus kabilahnya. Kata Umar, selesai. Kabilah saya Bani Adi beres. Siapa yang masuk Islam saya siksa, saya pasung, saya penjara, kata Umar. Tidak, kata Nu'aim. Sudah tahukah Anda bahwa Fatimah bintil Khattab, adik kandungmu sendiri, dan suaminya Sa'id bin Zaid bin Amr, suami dari Fatimah ini, qad aslama wa taba'a Muhammad, masuk Islam dan ikut ajaran Muhammad. Kaget dia. Selama dia marahin orang gitu kan. Nah, dia tidak tahu ternyata adiknya sendiri sudah masuk Islam tanpa sepengetahuan dia. Dan betul, ya, Fatimah waktu itu sudah masuk Islam. Demikian juga dengan Zaid bin Khattab, abang sudah masuk Islam. Jadi keluarga Umar itu sudah banyak masuk Islam. Cuma dia yang belum. Maka dengan dengan emosinya jamaah dia, ya, masuk ke rumahnya Fatimah, ya. Pada kisah awal dakwah, ya, saya pernah ceritakan, saya ingat pada kajian-kajian offline kita dulu saya pernah ceritakan ini, tapi saya ringkas saja ceritanya. Dia datang ke rumahnya Fatimah, ya, dia gedor pintunya, dan Fatimah bintil Khattab, adiknya Umar waktu itu, sedang belajar membaca Al-Quran surat Toha yang baru turun bersama guru mereka namanya Khabbab bin Arth.
khabbabin al-ard. Begitu Umar mengetuk pintu dan dari dalam rumah dia masih mendengar ya, lamat-lamat bacaan Quran tersebut. Begitu pintu dibuka dia langsung bertanya, ya, madza kuntum tafalan? Barusan kalian ngapain? Kata Umar bin Khattab kepada Fatimah. Kata Fatimah adiknya, la syai'a ya akhi. Enggak ada apa-apa. Kami cuma ngobrol biasa. Ya, enggak, kata Umar. Akhirnya cekcoklah dua adik kakak ini dan muncullah Sa'id bin Zaid. Umar tidak bisa mengendalikan dirinya. Lalu terjadi semacam gulat begitu ya antara Umar dan Sa'id bin Zaid, iparnya kalau begitu ya, iparnya ya, suami dari Fatimah bintul Khattab ini. Dan kalau sudah demikian ya maka Umar pasti menang ya. Dia berhasil menindih kakak iparnya ini, dia pukul berkali-kali. Dan saat itulah kemudian ya adiknya Fatimah berusaha untuk melerai, dia tarik jubah Umar ini dan Umar menepiskan tangannya dan sengaja tidak sengaja dia menampar wajah adiknya sehingga bibir adiknya ini berdarah. Fatimah terjengkang duduk, bibirnya berdarah, dan disinilah kita melihat karakter sisi lain dari seorang Umar. Ketika dia melihat adiknya jatuh, hatinya melunak. Ibarat seorang ayah yang berusaha marahin anaknya nangis, dia menyesal luar biasa gitu ya. Dan dalam kondisi demikian dia melihat di pojokan ada lembaran yang digulung, yang dilipat. Kata Umar, apa itu? Kata adiknya, tidak. Itu ada lembaran mushaf ya, sahifah, lembaran. Jadi kemari, kata Umar, hari ini tunjukkan kepada saya ingin bacanya. Kata Fatimah, tidak, engkau najis. Kalau mau mandi ke belakang dan setelah itu boleh membaca lembaran ini. Maka dikisahkan Umar bin Khattab ke belakang mandi ya, setelah rada segaran gitu ya, dan demikian anjurannya kalau kita sedang emosi itu guyur tubuh kita dengan air, minimal basahi dengan siraman air wudhu ya, karena emosi marah itu dari setan itu dari api itu padam dengan air. Maka setelah redahan ya Umar kemudian diberikan lembaran tersebut dan kemudian bacanya, Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dibaca oleh Umar. Surat Thaha ini surat Makkiyah. Ya, surat yang turun di era Makkiyah. Di antara karakter surat Makkiyah itu adalah kekuatan sastranya itu dahsyat. Ya, kekuatan sastranya itu tinggi luar biasa. Ya, dan bukan hanya surat Thaha, surat yang lain juga demikian. Kalau kita baca beberapa surat Makkiyah itu yang turun di Makkah itu, kita akan merasakan kedahsyatan ayat-ayat firman Allah ini. Ya, yang mungkin agak berbeda dengan ayat Madaniyah yang turun setelah hijrah, yang mungkin banyak berisi tentang hukum, ya, tentang anjuran khususnya. Tapi ayat Makkiyah itu dahsyat. Misalnya ayat yang lain yang Makkiyah kita ambil misalnya surat Al-Fil ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran abail Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah semua ya. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim manshur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' semua ya. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, enak ya. Nah, Thaha juga bagian ya. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tanziratan liman. Jadi enak. Kata Umar, siapa yang nulis ini? Siapa yang nulis ini? Limanul katib. Kata adiknya Fatimah, ya, siapa yang nulis syair ini gitu kan? Itu bukan syair. Zalikal Quran, itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran. Katanya, tunjukkan aku kepada Muhammad. Laqad waqa'at hadhil ayatu fi qalbi. Ya, ayat ini sudah masuk ke dalam jiwaku, ke dalam hatiku. Maka dibawalah dia ketemu Rasulullah yang saat itu berada di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam dengan para sahabatnya, dan ringkasnya Umar masuk dan bersimpuh di hadapan Rasulullah memeluk Islam. Jadi maksud Islamnya Umar ini tidak bisa dipisahkan dengan tilawatul Al-Quran. Maka Al-Quran itu adalah mukjizat yang membimbing seseorang mendapatkan hidayah dari berbagai sisi. Maka saya sering simpulkan, siapapun Anda, apapun background latar belakang ilmu Anda,
kalau pelajari Al-Quran, insya Allah Anda akan menemukan hidayah. Insya Allah. Ahli matematika pelajaran Al-Quran dari aspek ilmu keilmuan, insya Allah akan menemukan kebenaran. Ahli astronomi, ahli fisika, ahli bahasa, ahli sastra, pelajari Al-Quran, Anda akan menemukan keajaiban-keajaiban Al-Quran yang tidak biasa. Dan itulah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Umar masuk Islam, begitu dia masuk Islam dia menghadap Rasulullah, "Ya Rasulullah, alasna al-haq, bukankah kita ini benar?" Kata Rasul, "Betul." Kata Umar, "Fa fimal ikhtifa." Nah, kalau kita benar nih, ngapain kita diam-diam? Maka begitu Umar masuk Islam, ya, berubahlah tahapan dakwah Rasulullah yang tadinya dilakukan secara diam-diam, lalu dilakukan secara terang-terangan. Ini efek atau kemudian jasa seorang Umar yang luar biasa, sampai kemudian akhirnya Allah mengizinkan kepada mereka untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan seperti disebutkan dalam banyak riwayat, kalaulah para sahabat Nabi yang lain tuh hijrah ke Madinah dengan diam-diam, sembunyi-sembunyi dan seterusnya, tapi Umar tidak. Dia hijrah dengan terang-terangan. Bahkan dalam sebuah riwayat, ya, walaupun sebagian mengatakan derajat sahihnya tidak, derajat hadisnya tidak sampai sahih, tapi terkenal sekali bagaimana Umar berdiri di depan Ka'bah, sholat 2 rakaat. Sebelum hijrah itu dia mengatakan kepada orang-orang Quraisy, "Ya ma'syar Quraisy," katanya kan, "saya akan hijrah hari ini ke Madinah. Barang siapa yang pengen emaknya nangis karena anaknya meninggal, atau istrinya menjadi janda karena suaminya meninggal, atau anaknya yatim karena bapaknya meninggal." Dia menyebutkan 3 hal, ya. Siapa yang pengen ibunya nangis karena anaknya mati, istrinya janda karena suaminya meninggal, atau anaknya yatim karena bapaknya meninggal, temui saya di lembah Makkah. Maka ditunggu dan tidak ada yang berani meladeni tantangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berangkatlah dia ke Madinah Al-Munawwarah, dan di Madinah Al-Munawwarah, ya, Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan seorang sahabat Ansar, ya, namanya Utban bin Malik, ya, namanya Utban bin Malik. Dan sisanya, ya, Umar bin Khattab membersamai semua peristiwa besar di masa Rasulullah. Mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, Hudaybiyah, Khaybar, seterusnya. Dia tidak pernah absen dan selalu berada di depan. Nah, dalam peristiwa-peristiwa ini kita menemukan beberapa kejadian menarik. Misalnya dalam perang Badar, ya, ketika kaum muslimin bingung, ya, menghadapi para tawanan perang ini diapain, karena waktu itu belum turun syariatnya. Maka Rasulullah meminta pendapat kepada para sahabat. Beliau meminta pendapat kepada Abu Bakar. Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, bebaskan saja mereka itu. Dan sebagai imbalannya kita bisa minta uang tebusan." Tapi kata Umar, tidak. Kata Umar, ya, menyikapi tawanan perang Badar ini, "Ya Rasulullah, tawanan perang Badar ini tidak layak dibebaskan. Ya, untuk itu serahkan masing-masing ke kabilahnya. Kalau ada di antara tawanan perang ini, ada yang dari kabilah Bani Tamim, serahkan ke Abu Bakar untuk menggal lehernya. Kalau ada di tawanan perang ini dari kabilah Bani Hashim, serahkan kepada Ali untuk menggal lehernya. Kalau ada di antara mereka dari kabilah Bani Adi, saya akan menggal lehernya." Tapi Rasulullah cenderung kepada pendapat Abu Bakar, walaupun belakangan pendapat Umar yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam perang Uhud, ya, peran Umar bin Khattab juga luar biasa, ya. Dialah yang disebut oleh Rasul sebagai syahidaini, ya. Jadi ketika Rasulullah terluka parah, lalu kemudian menyelamatkan diri ke lereng Bukit Uhud, Nabi berhasil naik ke atas dan segera disambut oleh Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Sehingga di puncak ketinggian Uhud itu, ya, hanya ada 4 orang, yang lain tertinggal di belakang. Ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar, dan ada Utsman. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Dikisahkan tiba-tiba Bukit Uhud itu bergetar, goyang. Kata Rasul, "Ya Uhud," kata Rasul, "wahai Uhud, usbut, diam. Fa inna 'alaika nabiyyan wa siddiqan wa syahidain." Karena di atasmu hari ini ada Rasulullah, Nabi, As-Siddiq, Abu Bakar, wa syahidain, dan 2 orang yang akan mati syahid, Umar dan Utsman. Dan sejarah mencatat bagaimana akhir hayat mereka, ya, berujung pada kesyahidan. Nanti kita akan ceritakan masing-masing, ya. Sikap Umar pada perjanjian Hudaybiyah, ya. Jadi ketika kaum muslimin, ya, ini pernah kita ceritakan,
berangkat dari Madinah menuju ke Makkah untuk umrah, mereka terhalang di Hudaybiyah dan gagal. Mereka terpaksa harus menandatangani perjanjian, diantaranya dengan kafir Quraisy. Isinya antara lain mereka menunda umrah sampai tahun depan. Omar dan para sahabat sangat-sangat kecewa. Waktu itu dia mendatangi Abu Bakar. Ya Abu Bakar, serius nih, kita balik lagi, nggak bisa umrah nih. Iya, begitu. Rasulullah sudah tanda tangan, kata Abu Bakar Siddiq. Nah, kurang puas juga dia mendatangi Rasulullah tadi. Ya Rasulullah, betul nih kita pulang. Udah nyampe Hudaybiyah, tinggal masuk. 22 kilo lagi masuk ke Mekah. Masa harus balik? Kata Rasulullah, kita harus menepati janji. Saya sudah tanda tangan. Kita balik ke Madinah dan tahun depan kita diberikan kebebasan untuk melaksanakan umrah. Maka tahun berikutnya mereka umrah dan dikenal dengan umrah qadha. Umrah pengganti. Oke, baik. Abu Bakar Umar Al-Khattab terus mendampingi Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya. Sampai akhir hayat. Dan ketika Rasulullah meninggal dunia, saya pernah jelaskan pada pertemuan-pertemuan akhir kita bagaimana mereka terlambat memakamkan jenazah Rasulullah karena dua hal. Para sahabat terlambat memakamkan jenazah Rasulullah karena dua hal. Pertama, dan ini termasuk diantaranya Umar, mereka tidak percaya kalau Rasul itu wafat. Gimana mau dimakamin gitu ya? Nah, yang kedua, mereka harus mencari pengganti Rasulullah. Kita ingat kisah bagaimana Umar menantang siapa yang mengatakan Muhammad meninggal dunia. Ketahuilah, Muhammad tidak meninggal dunia. Dia cuma pergi sebentar, nanti akan balik lagi katanya gitu kan. Sebagaimana Musa pergi ke Bukit Tursina dan balik lagi. Dan dia akan memenggal leher orang yang mengatakan Nabi wafat. Ini sikap seorang Umar. Tapi dengan kelembutannya, kita pernah ceritakan, seorang Abu Bakar Siddiq akhirnya bisa meyakinkan kaum muslimin termasuk Umar bahwa Rasulullah betul-betul sudah meninggal dunia. Nah, ketika terpilih Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, maka Umar bin Khattab menjadi penasihat Abu Bakar. Dan ini pasangan yang betul-betul klop. Abu Bakar seorang yang lembut, dikenal sebagai orang yang lebih soft, tapi Umar seorang yang galak, tegas, keberaniannya itu kelihatan. Jadi dikisahkan antara dua sahabat mulia ini kadang sering berbeda pendapat, tapi luar biasanya apa? Abu Bakar jadi khalifah dan Umar ikut apapun keputusan akhirnya. Jadi di awal-awal boleh mereka debat, bersikeras, tapi ketika sudah diputuskan, selesai. Ini adab kalau kita berbeda pendapat, ibu-ibu. Jadi dengan siapapun, entah dengan suami atau dengan komunitas, pengajian, kita boleh banget berbeda pendapat. Debat dengan cara yang santun, yes. Tapi ingat, begitu diputuskan, selesai. No debat lagi, ngikut. Nah, ini adab kalau kita berjamaah. Dalam rumah tangga juga demikian, dengan anak, dengan istri, bagi suami. Jadi boleh kita beradu argumen gitu kan, tapi begitu diputuskan, selesai. Jangan ngedumel di belakang gitu apalagi kemudian ijtihad mereka itu salah. Nah, akhirnya ngomong, gua bilang juga apa gitu kan, ini nggak benar. Tidak bisa, tidak boleh seperti itu. Nah, Abu Bakar juga demikian dan Umar salah satu contoh perbedaan mereka misalnya tentang memerangi orang-orang murtad. Nah, Umar cenderung tidak setuju, terutama yang murtadnya karena tidak mau bayar zakat. Mereka mereka mau sholat tapi tidak mau bayar zakat. Kata Umar, enggak usah diperangi, ntar kan yang penting mereka sholat dulu nih. Soal zakat entarlah pelan-pelan. Abu Bakar berbeda. Justru Abu Bakar lebih galak katanya. Umar lebih soft. Pada kisah lain tentang wakaf, Abu Bakar itu lebih setuju bahwa wakaf itu, tanah wakaf itu bisa digarap daripada nganggur. Umar tidak setuju. Yang diputuskan akhirnya pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Okay. Jasa Umar yang berikutnya adalah Umar mengusulkan untuk mengumpulkan mushaf. Apa maksudnya? Ada pemberontakan nabi palsu yang luar biasa pada masa Abu Bakar, yaitu Musailamatul Kadzdzab. Banyak di antara kaum muslimin yang syahid dalam perang tersebut, maka Umar mengusulkan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, qutila atau terbunuh banyak sekali tentara-tentara Islam. Wa khafu, dan saya khawatir para penghafal Quran itu hilang dan Quran tidak terjaga.
Kenapa kalau tidak mushaf yang berceceran di mana-mana tadi itu di rumah-rumah para sahabat dikumpulkan sesuai dengan urutannya dan jadikan satu bundal. Abu Bakar nggak mau, ya Omar, ini bid'ah. Nabi tidak pernah melakukannya. Nabi tidak melakukan. Tapi dengan pertimbangan diskusi akhirnya, oke. Maka diputuskanlah dikumpulkanlah mushaf Al-Quran. Lalu kemudian pada masa Abu Bakar Siddiq mushaf itu dipegang oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar Siddiq meninggal, maka mushaf itu dipegang oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar wafat dipegang oleh Hafsah, dan pada masa Utsman bin Affan mushaf itu kemudian diperbanyak sampai hari ini. Jadi makanya Al-Quran kita ini Al-Quran Al-Quran yang kita pegang hari ini sebenarnya mushaf Utsmani. Bukan dicetak oleh Turki Utsmani, bukan. Tapi diperbanyak awalnya pada masa Utsman. Di saat ribuan sahabat Nabi masih hidup pada waktu itu. Jadi di masa para sahabat. Berdasarkan riwayat-riwayat dan tulisan yang ditulis di masa Rasulullah. Jadi Al-Quran turun kepada kita dua tahapan atau dua cara. Pertama turun lewat tulisan, turun-temurun, dicetak dari generasi ke generasi dan tidak ada perubahan. Yang kedua lewat hafal. Jadi maka benar kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan kamilah yang akan menjaganya Oke, baik. Nah, jadi Umar juga jazakumullah mendukung pembebasan negeri Syam pada masanya. Maka terjadilah perang Yarmuk pernah kita bahas, di mana kaum muslimin mengalahkan pasukan Romawi pada tahun ke-13 Hijriah Nah, sekarang kita bahas Umar jadi khalifah, apa yang dia lakukan Pertama, dan ini yang mengkhawatirkan pada awalnya Jadi pada awalnya para sahabat Nabi itu khawatir kalau Umar jadi khalifah. Sebab sebelum jadi khalifah aja dia udah jagoan. Apalagi setelah jadi khalifah. Tapi faktanya tidak. Justru ketika dia jadi khalifah, dia mengubah karakter kerasnya tadi menjadi lunak. Dia gampang menangis, mudah dikritik, siapapun dengan mudah menemuinya. Ini tabiat seorang Umar yang kemudian membuat dia dikagumi di satu sisi, segan tapi di satu sisi orang sangat dekat dengannya. Makanya di masa Umar lah para ibu itu rajin ke masjid. Apa maksudnya? Bahkan istrinya sendiri Atikah itu sebab ditanya oleh Umar, ini ibu-ibu ini kenapa jadi sering ke masjid? Sebelumnya di rumah sholatnya, dan itu dibolehkan. Apa kata mereka? Kata Atikah binti Zaid istri Umar bin Khattab, karena mereka ingin mendengar tausiahnya Umar, ingin mendengar pengumuman Umar langsung. Jadi Umar itu kalau mengumumkan sesuatu, memberikan informasi kepada kaum muslimin atau memberikan tausiah selepas sholat. Ini yang membuat ibu-ibu itu mau ke masjid gitu Jadi mereka pulang menjadi orang yang pertama kali mendapatkan informasi gitu dan kadang juga mendapatkan tausiah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sehingga termasuk yang tercontoh misalnya pernah Umar kedatangan para jombloan, orang-orang para pemuda yang belum menikah. Mereka mengeluhkan, ya Umar, ya Khalifah, kami ini pengen menikah tapi maharnya gede sekali. Cewek-cewek itu akhwat itu kalau kami lamar maharnya gede. Kata Umar, baik, maka Umar membatasi dan diumumkan di masjid. Apa kata Umar? Mulai saat ini para wanita kalau pengen menikah jangan lebih dari maharnya, jangan lebih dari arba'u mi'ad dirham, 400 dirham. 400 dirham. Seorang ibu angkat tangan. Ya Umar, ibu-ibu. Kata dia nggak bisa. Nabi tidak pernah menghalangi, Al-Quran tidak pernah batasin. Maka Umar beristighfar. Kemudian mengatakan, sadaqat imra'ah wa akhta'ar rajul. Betul, perempuan ini benar dan Umar yang salah. Nah, jadi Umar itu walaupun ditakuti, disegani, tapi dia bukan anti kritik. Dia sangat mungkin dikritik dan tidak ada cerita orang yang mengkritiknya kemudian dihukum, dipenjara, nggak ada. Dia menerima dengan legowo, termasuk ketika nanti dia mencat Khalid bin Walid, dia kritik, dia menerima dengan senang hati kritikan tersebut. Berikutnya dia meneruskan kiprah Abu Bakar Siddiq membebaskan negeri Syam, di dalamnya ada Palestina, Suria, Persia dan kemudian bahkan ke Mesir. Di masa Umar lah
Mesir itu ya, dibebaskan oleh kaum muslimin ya. Dan prestasi Umar yang berikutnya, beliau membagi daerah wilayah itu ke beberapa provinsi kalau sekarang ya, sejenis provinsi lah ya, wilayah yang kemudian dikepalai seorang kepala daerah, al-amir ya. Misalnya Kufah itu pernah gubernurnya ya, kepala daerahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Basra ya, pernah dipimpin oleh Utban bin Ghazwan. Mesir ya, pernah lama dipimpin oleh penakluknya yaitu Ammar ibn As. Kemudian ya, wilayah Syam secara keseluruhan ya, sebelumnya sempat dikepalai oleh Abu Ubaidah, berganti ke siapa namanya Mu'adz bin Jabal, sempat oleh Yazid bin Abu Sufyan, dan akhirnya Syam ya di masa Umar paling lama dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan ya. Jasa Umar yang berikutnya jamaah kanan ya, beliau membentuk lembaga-lembaga pemerintahan. Ya, pertama Baitul Mal. Kalau sebelumnya di masa Nabi mungkin cuman semacam lembaga zakat begitu ya. Tapi di masa Umar betul-betul dipatenkan, dia menjadi kas negara. Dari situ kemudian orang digaji, dari situ kemudian kalau ada yang mau minjam diberikan pinjaman gitu kan. Dan pemungutan zakat dikelola sedemikian rupa. Ya, sehingga angkatan perang yang sebelumnya tidak digaji, jadi mereka mendapatkan harta ketika perang saja, harta rampasan perang, tapi di zaman Umar mereka kemudian mulai diperhatikan kehidupannya. Jadi kan tidak selalu perang. Ya kalau perang, kalau enggak makan pakai apa gitu kan. Maka Umar mulai menyisihkan bagi mereka ya, honor ya, intensif yang layak. Mendirikan dewan pengadilan al-qadha ya. Jadi diangkatlah qadi ya, hakim, dan beliau sendiri yang menghakimi ya. Dan terkenal sekali ketika dia mengangkat lembaga ini, kata dia kumpulkan keluarganya. Kata dia, saya sudah membentuk qadha ya, semacam ya kejaksaan mungkin hari ini yang mengadili ya, mahkamah ya. Kalau keluargaku yang melakukan kesalahan, saya akan hukum 2 kali lipat. Dahsyatnya. Jadi justru kalau keluarganya sendiri yang melakukan kesalahan, justru dihukum 2 kali lipat ya. Kalau kita dimaafkan gitu ya. Dewan Hizbah, pengawas ya, pasar diawasin, jadi tidak ada yang curang dalam timbangan, tidak ada yang naikin harga sembarangan ya. Dan yang lebih menarik lagi, pada masa Umar lah mulai dibentuk dan sepakati penanggalan Hijriah yang kita pakai hari ini. Nah, itu diresmikan ya secara legal di masa Umar bin Khattab. Kemudian bangun masjid, merenovasi Masjid Nabawi Masjidil Haram ya. Kemudian memulai sholat tarawih berjamaah yang sebelumnya tidak ada ya. Sholatnya sendiri-sendiri. Di masa Rasul cuma 3 hari sholat berjamaah, setelah itu sendiri-sendiri. Tapi di masa Umar dibuat berjamaah, dan diangkatlah Ubay bin Ka'ab sebagai imam sampai hari ini ya. Memberikan honor ya, untuk pengurus masjid, untuk imam dan muazzin. Sebelumnya tidak ada. Akhir hayat Umar ya, sebagai penutup ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yanakumullah diberikan usia oleh Allah SWT tidak jauh beda dengan usia nabinya. Beliau ya meninggal ya di bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Ini meninggal dalam keadaan syahid. Jadi menjelang meninggal itu Umar itu pernah berdoa begini. Ya Allah, katanya, amitni ala syahadati fi sabilika, wafatkanlah aku di jalanmu. Wa fi madinati rasulika ala yadi rajulin laisa bimuslim. Umar minta 3. Pengen mati syahid di Madinah dan dibunuh non muslim. Kata anaknya Hafsah, ya abati wa ya. Doanya ini aneh. Engkau pengen mati syahid tapi di Madinah, sementara kan medan peperangan di Persia, di tempat lain gitu kan. Gimana mungkin? Tapi Umar yakin, dan Allah memberikan karunia-Nya ya, syahid ketika dia memimpin sholat subuh berjamaah di hari itu ya, tanggal 26 ada yang mengatakan ya, atau 3 hari sebelumnya gitu ya. Seorang laki-laki bernama Abu Lu'lu al-Fairuz, ini tawanan perang Qadisiyah, orang Persia. Dia mengalami sindrom jamaah, yang tadinya kerajaan Persia itu besar, gede, dia menjadi salah satu tentara yang berwibawa ya, dikalahkan oleh kaum muslimin dan dia menjadi budak. Masih dalam proses rehabilitasi agar diajak untuk masuk Islam. Jadi dia belum masuk Islam, belum sujud sama sekali.
Dia dendam luar biasa kepada Umar, dan di suatu pagi subuh dia siapkan senjata ya, semacam apa namanya ya pisau kecil yang sudah dilamuri dengan darah, dengan apa namanya, dengan racun ganas gitu ya. Maka dia menusuk Umar ketika Umar sedang memimpin sholat berjamaah sholat subuh. Setelah baca Al-Fatihah, Umar dia menyeruak di antara orang-orang dan kemudian menusuk Umar berkali-kali. Dan Umar tidak sempat mengelak ya, 2 atau 3 hari kemudian Umar meninggal dunia. Ya, sholat berjamaah pada waktu itu sempat diimami oleh Abdurrahman bin Auf ya, sahabat Rasulullah SAW ya. Nah, sebelum meninggal dunia kemudian Umar sempat bertanya dalam masa-masa yang kritis itu, man qatalani, siapa yang bunuh saya, kata Umar. Maka dikatakan, qatalaka Abu Lu'lu'al Fairuz, yang bunuhmu Abu Lu'lu'al Fairuz. Kata Umar, alhamdulillah an ja'alta qatli ala yadi rajulin laisa bimuslim hatta la yahjubani baina yadayka bi sajratin sajrahalak. Segala puji bagimu ya Allah, Engkau telah menciptakan, menjadikan pembunuhku di tangan seorang laki-laki bukan muslim yang tidak pernah sujud kepadamu selamanya. Jadi yang belum pernah sujud sama sekali, dia bersyukur ya. Dan para ulama memberikan penjelasan bahwa Umar ini ya termasuk meninggal dalam keadaan syahid ya, walaupun dia meninggal di tempat tidur. Man sa'ala syahadata bisidqin ballaghallahu manazil syuhada wa mata al farashi. Barang siapa yang minta kepada Allah agar mati syahid bisidqin, dengan benar, ballaghallahu manazil syuhada, maka dia akan mendapatkan ya kedudukan para syuhada. Wa in mata ala firasyih, walaupun meninggal di tempat tidur. Sebelum wafat dia tidak menunjuk seorang pun sebagai khalifah penggantinya. Dia cuma memilih 6 orang sebagai tim. Ya, 6 orang itu adalah Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Umar, kalau saya wafat, 6 orang ini rapat, silakan rapat. Ya, dan 3 hari batasnya. Hari keempat mesti terpilih seorang khalifah. Dan qadar Allah, dari rapat yang adil, lalu kemudian penuh keberkahan, mereka sepakat untuk memilih Utsman bin Affan menjadi khalifah pengganti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sementara Umar meninggal dunia dan dimakamkan dengan pesannya, yang dia berpesan ya, agar dimakamkan di samping Abu Bakar ya, di dalam kamar Aisyah. Dia minta izin dulu kepada Aisyah. Setelah diizinkan oleh Aisyah, maka dia dimakamkan di samping Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah di sampingnya ada Abu Bakar, di sampingnya ada Umar bin Khattab. Jadi makanya di dalam rumah Aisyah itu hari ini ada 3 makam. Maka kalau kita ziarah ke makam Rasulullah ya, saya nggak tahu kalau ibu-ibu dari mana masuknya. Kalau saya bapak-bapak masuk ke Raudhah, sholat, keluar belok kiri, maka kita melambaikan tangan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Geser sedikit, Assalamualaikum ya Abu Bakar. Geser sedikit, Assalamualaikum ya Umar. Kemudian kita keluar dan kemudian kembali ke hotel atau masuk lagi kalau pengen tetap ke Masjid An-Nabawi. Nah, ini Umar meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dia mati syahid sebagaimana diinginkan oleh semua orang.